Pemirsa, survei indikator politik Indonesia menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo kembali turun menjadi 58,1%. Hasil ini menjadi level terendah dalam 6 tahun terakhir. Survei yang dilakukan pada 5-10 Mei lalu menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden menurun dibandingkan hasil survei April lalu yaitu 64,1%. Hasil ini menjadi level terendah dalam 6 tahun terakhir. Indikator menegaskan sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun 5 kali meski sempat mengalami rebound pada 20 hingga 25 April. Secara umum, penurunan kepuasan kali ini disebabkan oleh kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng. Sementara itu, survei indikator juga menyebutkan 83,7% responden mendukung Kejaksaan Agung menuntaskan kasus korupsi ekspor minyak goreng. Responden yang merasa pengadilan akan menjatuhkan hukuman secara adil dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng sebanyak 59,7%. Sementara itu, 84% dari responden yang tahu Presiden memberikan dukungan kepada Kejagung sangat mendukung langkah Jokowi dalam menuntaskan kasus korupsi ekspor minyak goreng. Ya, pemirsa, kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo kembali turun. Survei indikator politik menunjukkan survei di bawah angka kritis yakni 60%. Penanganan pasokan dan harga minyak goreng dituding menjadi biang keladi di balik merosotnya kepuasan terhadap kinerja Presiden. Kita akan bahas hasil survei lebih lanjut bersama Mas Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia. Selamat sore, Mas Bawono. Selamat sore Mbak April. Baik, Mas Bawono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Bawono, survei kepuasan terhadap kinerja Presiden ini kembali turun. Ini kira-kira analisanya kenapa? Ya, terima kasih Mbak April. Seperti tadi sudah disampaikan di bagian awal berita bahwa menurut survei yang kami lakukan terbaru pada periode 5-10 Mei ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu berada pada 58,1%. Ini kalau dibandingkan dengan survei terdahulu pada periode 20 sampai 25 April, itu mengalami penurunan yang cukup tajam gitu ya. Di periode terdahulu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden 64,1%. Nah, saat kita tanyakan lebih jauh kepada responden yang mengaku sangat tidak puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden, itu sebagian besar 28,9% mengemukakan alasan ketidakpuasan itu karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Ini seperti kita tahu beberapa bulan belakangan ini kan persoalan harga minyak goreng, selain juga persoalan ketersediaannya gitu ya, itu kan menjadi keluhan utama dari warga, dari publik terkait masalah kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi memang persoalan minyak goreng ini bukan persoalan yang bisa dianggap kecil, dianggap Oke. remeh oleh pemerintah. Oke, tapi Mas Karena Bawono, bukannya pemerintah sudah memperbaiki ini dengan dari pertengahan April kemarin adanya menunjukkan begitu adanya mafia minyak goreng dan sudah ditangkap? ya memang dari survei kami ini juga terlihat bahwa dukungan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani kasus ekspor minyak goreng, kasus hukum dugaan korupsi ekspor minyak goreng itu cukup tinggi ya. 83,7% responden itu bersikap sangat mendukung atau mendukung langkah Kejaksaan Agung tersebut. Nah ini artinya kan hampir 100% atau mayoritas bagian besar responden warga gitu ya, publik mendukung langkah Kejaksaan Agung. Nah saya kira tidak ada jalan lain bagi Presiden Joko Widodo dalam hal ini untuk memulihkan approval rating beliau adalah dengan memastikan dan juga memberikan dukungan politik yang kuat gitu kepada institusi Kejaksaan Agung untuk menuntaskan atau melanjutkan proses hukum ini agar hasilnya sebagaimana publik harapkan. Artinya jangan sampai penanganan kasus hukum terhadap dugaan korupsi ekspor minyak goreng ini meredup kemudian berhenti tidak di tengah jalan, tidak tahu ujungnya gitu. Artinya dukungan Presiden terhadap Kejaksaan Agung memang harus ditunjukkan, diberikan oleh Presiden gitu ya, karena dia dukungan ini juga akan
pasti nanti akan berpengaruh pada pemulihan approval rating beliau. Baik. Kalau kita ketahui bahwa tadi banyak faktor yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Lalu apakah betul penanganan minyak goreng menjadi penjegal tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden yang saat ini belum selesai sepenuhnya begitu, Mas Bawono? Ya memang soal kebutuhan harga kebutuhan pokok yang paling utama memang minyak goreng beberapa bulan terakhir ini ya. Kita juga tanya dalam survei kali ini ya, persoalan minyak goreng menjadi persoalan yang dievaluasi publik melalui survei kali ini. Hasil survei menunjukkan 56,4% responden itu mengaku kesulitan dalam memperoleh minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir ini. Gitu. Baik. Silakan Mas Bawono. 56,4% ini memang dibandingkan survei terdahulu di periode terdahulu ini mengalami penurunan. Di periode survei terdahulu di bulan April itu angkanya masih responden yang mengaku kesulitan memperoleh akses minyak goreng itu di atas 60%. Karena memang ada kemajuan 56,4% responden yang mengaku kesulitan dalam memperoleh akses minyak goreng. Tapi angka 56,4% ini juga angka yang masih tinggi. Artinya memang pemerintah harus bekerja keras lagi memastikan bahwa publik warga itu tidak kesulitan dalam memperoleh minyak goreng gitu ya. Nah, 56,4% responden yang kesulitan memperoleh minyak goreng ini itu 64%-nya itu mengatakan karena harganya tidak terjangkau. Terus 34,4%-nya karena masalah ketersediaan. Nah, dalam konteks itu apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN tadi melalui pilot project untuk melakukan distribusi minyak goreng itu kami pikir ada jalan yang sangat baik gitu ya, ada jalan yang cukup baik untuk memastikan bahwa di periode survei berikutnya di bulan-bulan depan itu warga yang merasa kesulitan untuk memperoleh minyak goreng itu akan semakin turun gitu ya. Nah, ini juga kebijakan yang baik kami pikir yang lagi-lagi nanti ujungnya bisa saja akan berkontribusi terhadap pemulihan approval rating presiden. Oke, survei juga menyebutkan mayoritas masyarakat ini mendukung begitu penanganan kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng. Nah, apakah ini juga menjadi bahasan menarik tersendiri nih untuk masyarakat supaya ditunggu begitu targetnya kapan pemerintah akan menyelesaikan ya? Ya, memang seperti tadi saya sampaikan bahwa dukungan publik, dukungan warga gitu terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam memproses kasus hukum dugaan korupsi ekspor minyak goreng itu tinggi gitu ya. Jadi 83% itu, hampir 84% responden itu mendukung langkah Kejaksaan Agung. Nah, ini tentu harapan yang tinggi yang dititipkan oleh publik, oleh warga kepada Kejaksaan Agung ini tentu harus dituntaskan. Artinya jangan sampai langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini kemudian ujungnya tidak jelas gitu ya. Publik tentu berharap ini ujungnya kasus hukum ini seperti apa, apakah nanti akan sampai pada penuntutan atau pemberian hukuman kepada para pelaku kasus ekspor hukum ini atau sebagainya. Nah, disitulah peran dari seorang pemimpin eksekutif presiden untuk memastikan jajaran Kejaksaan Agung di bawah presiden untuk memberikan dukungan politik, gitu ya, karena kan kasus ekspor minyak goreng ini juga pastikan menyangkut berbagai pihak yang berkepentingan. Oke, Mas Bawono, kalau kita melihat bagaimana pemerintah berupaya begitu mengambil lagi kepercayaan masyarakat untuk bisa kembali percaya kepada pemerintah terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan, salah satunya dengan melarang ekspor minyak goreng yang sudah dilakukan begitu untuk bisa menekan angka harga dari minyak goreng di masyarakat, juga tersedianya stok minyak goreng. Dan ini baru-baru ini juga sudah mulai dilakukan percobaan pilot project mengenai mengaktifkan distribusi minyak goreng di berbagai wilayah di Indonesia begitu. Apakah kebijakan-kebijakan ini atau program-program ini dapat membantu dengan cepat begitu kembalinya kepercayaan masyarakat ke pemerintah menurut tren yang sudah dihimpun oleh indikator? Ya,
kalau kita lihat trennya tadi seperti saya sampaikan bahwa jumlah warga yang merasa masih sulit untuk memperoleh minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir itu memang mengalami penurunan dibandingkan survei kami di bulan April lalu ya. Angkanya kalau sekarang di survei ini 56,4% responden itu mengaku kesulitan dalam memperoleh minyak goreng. Nah, tapi meskipun ini angka yang sudah menurun dibandingkan April lalu itu masih bulan April lalu itu masih di atas 60%-an gitu ya. Warga yang mengaku kesulitan memperoleh minyak goreng. Tapi angka 56,4% ini angka yang masih tinggi karena itu diperlukan langkah yang tidak boleh mengendur gitu ya. Langkah yang terus masif dilakukan simultan dengan berbagai kebijakan lain, juga proses hukum juga berjalan gitu ya. Karena temuan survei kami kali ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu mengaku misalnya responden yang menggunakan minyak goreng curah ya, dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka itu sebagian besar pengguna minyak goreng curah itu 30,7%-nya itu mengatakan mereka membeli masih pada kisaran harga 20.000 sampai 24.000-an gitu ya. Ini kan tentu harga yang masih tinggi gitu ya dibandingkan dalam kondisi normal. Sementara para responden yang mengaku menggunakan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan sehari-hari mereka itu sebagian besar sekitar 32% responden itu mengatakan membeli minyak goreng kemasan per liternya masih pada rentang harga 25.000 sampai hampir 30.000 rupiah per liter. Ini kan artinya masih harga yang belum normal, belum wajar. Karena itu diharapkan tadi distribusi pilot project distribusi minyak goreng dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama juga dengan langkah-langkah pemerintah yang lain, larangan ekspor yang masih berlaku sekarang dan juga langkah di bidang penegakan hukum itu tentu harus berjalan. Prediksi Anda akan berhasil kebijakan-kebijakan ini akan diterapkan ke depannya? Ya tentu tidak mudah untuk mencapai keberhasilan itu, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil untuk direalisasikan oleh pemerintah, karena pemerintah kan mempunyai segala instrumen untuk memastikan kebijakan. Jadi belum ada kepastian apakah program-program ini akan berhasil, namun kita tetap perlu apresiasi bagaimana pemerintah memberikan upayanya begitu ya Mas Bawono ya? Ya tentu apresiasi dan dukungan. Apresiasi dan dukungan. Baik. Terima kasih Mas Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat Mbak April, terima kasih. Ya, pemirsa MNC News akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.